Mati. Ya Rabbi Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. Muhammadun sayyidul qawmaini wa taqaraini wal fariqaini min 'urfi wa min 'ajami. Muhammadun asyraful arabi wal ajami. Muhammadun sahibul afali wal kalami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Ya Rabb Muhammadun sabitul misaqi jafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyilami. Ya Rabb Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah bil qabuli wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan bi kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita, kawan, sahabat, tetangga, dan siapa saja guru-guru kita, para alim ulama yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya. Dan juga Fatihah ini kita niatkan mobil khusus
pada guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, marhum Ustadz Haji Ahmad Baihaqi Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada makam yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah ala ma nawa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majelis Taklim Salat Subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan insyaallah 2 hari ke depan, hari Jumat tanggal 20 bertepatan dengan malam 17 Rabiul Awal, insyaallah Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da salat Isya. Kepada jamaah mohon kehadirannya dan kesediaan waktunya untuk bersama-sama kita hadir dengan Qori Tunggal Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa hadir pada hari Jumat malam Sabtu. Baik, selanjutnya kita kembali pada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah lil Imam Ahmad Al-Hashimi. Ini hadis tentang perbuatan buruk yang kita belum kerjain, Allah sudah ampuni. Ya, kita punya niat pengen melakukan maksiat misalkan, tapi belum kita kerjain, baru niat doang, itu Allah sudah ampuni. Beda dengan kalau kebaikan. Kalau kebaikan baru niat saja, 1 pahala kita dapatkan. 1 pahala kita dapat. Nah, kalau kebaikan itu kita kerjakan, 10 Allah balas kebaikan itu. Kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, baru niat saja, belum dikerjain, Allah sudah ampuni. Artinya ketika kita mau melakukan tindakan maksiat terus gak jadi, ya, kita gak jadi, ini Allah sudah ampun. Ini kata Nabi, innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bih lau tatakallam bih. Innallaha tajawaza an ummati ma wasat bihi sudurha ma lam ta'mal bih lau tatakallam bih. Rawahul jamaah. Nah, ini rawahul jamaah beberapa minggu yang lalu pernah saya sampaikan, ya. Ini rawahul jamaah yang meriwayatkan hadis ini, ada yang menyatakan 6, ada yang menyatakan 7 perawi hadis, ya. Kalau disingkat, kayak saya bilang, guru saya ngajarin ban mati. B-nya Imam Bukhari, A-nya Imam Abu Daud, N-nya Imam An-Nasai, M-nya Imam Muslim, A-nya Imam Ahmad, T-nya Imam At-Tirmidzi, dan yang I-nya Imam Ibnu Majah. Jadi 7 tuh. Ya.
Nah, kalau yang riwayat menyatakan rawahul jamaah 6, ini kecuali Imam Ahmad yang nggak ada. Ya, kalau lengkapnya Imam Ahmad termasuk. Nah, ini hadis yang riwayatkan rawahul jamaah, 7 riwayat hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bih law tatakallam bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi umatku, kata Nabi, ya, padahal yang baru terbetik, haddatsat, baru terngiang, terbayang. Ya, baru terbayang apa yang dia inginkan, keburukan itu, anfusaha, pada dirinya. Malam ta'mal bih walau tatakallam bih, selama dia tidak mengerjakannya dan tidak juga mengucapkannya. Artinya, selama niat buruk itu belum kita kerjain dan belum terucap, Allah sudah ampuni itu. Maha suci Allah segala umat. Coba bayangkan, Pak. Kan kadang-kadang kita suka ada niatan nggak baik ya. Banyak macamnya. Ya, termasuk ibadah, mungkin sholat. Sholat tar-taran dulu ya. Itu baru ngomong doang, baru hati terbetik. Dengar azan, tar-tar dulu dah. Karena kan panggilan yang bikin orang segen-segenan tuh panggilan azan untuk sholat. Ada di abad 3 jenis panggilan kita, 3. Satu panggilan kita semua kepengen dipanggil, siapapun dia, tanpa terkecuali, kepengen buat dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan yang mulai segen-segenan, entar-entaran kalau orang Betawi bilang. Yang panggilan yang ketiga, yang kita semua takut. Bahkan kalau bisa jangan dipanggil-panggil, gitu bilangnya. Yang pertama, panggilan yang semua kita kepengen dipanggil. Apa itu? Panggilan haji dan umroh. Siapa di antara kita yang nggak kepengen pergi haji? Siapa di antara kita yang nggak kepengen pergi umroh? Semua kepengen. Ya, semua kepengen. Karena yang namanya panggilan haji, panggilan umroh, itu lil mustati, bagi mereka yang mampu segala-galanya. Biarpun duit banyak, kalau hatinya, pikirannya nggak mampu, nggak akan nyampe juga, Pak. Ya, banyak orang-orang kaya di kampung kita, mungkin di kampung sebelah, di teman lain yang lain, duitnya melimpah, hartanya banyak, tapi nggak pernah kepengenan aja belum. Coba ada yang begitu. Tapi buat kita yang gajinya pas-pasan, ya, atau kita nyarinya juga dengan banting tulang siang malam, ya akhirnya kepengen bisa berangkat. Bahkan ketika ada yang mau berangkat haji atau umroh, apa yang kita minta dari mereka? Doain, ya, supaya aneh bisa berangkat. Kan gitu. Itulah panggilan yang pertama. Panggilan haji dan umroh. Yang kedua, panggilan yang udah mulai segan-segenan. Ya ini dia yang tadi. Ketika terdengar suara azan, apa yang kita lakukan? Kan nggak segera kita melakukan tindakan itu. Terbetik hati kita, aduh tar-taran dulu deh. Ya. Nah, kita hindari ini, tetapi tetap kita laksanakan sholat berjamaahnya. Sehingga yang tadinya baru niat aja, tapi nggak kita kerjain, Allah sudah ampuni. Kayaknya segeralah, ajilu bis sholat, segera sholat, qoblal faut. Ya, selagi masih ada waktu senggang buat kita. Yang kerja, begitu terdengar azan, segera tinggalin kerjaan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera berzikir, ingat kepada Allah, tinggalkan jual beli,
tinggalkan dagang, tinggalkan usaha-usaha yang lain, urusan dunia kita tinggalin dulu, kerjain sholat. Jangan menganggap diri kita ya sehat, udah bentar dulu sebentar ya. Jangan. Sholat ini menjadi satu kewajiban yang nggak boleh kita tinggal. Sekali kita tinggalin sholat wajib yang 5 waktu tanpa uzur syar'i atau dengan sengaja kita tinggalin, kita sudah dicap kafir. Jelas. Kata Nabi, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka jelas dia kafir. Bahkan di hadis yang lain, orang yang meninggalkan sholat, man taraka sholatan muta'ammidan, itu Allah sudah catat. Kataba ismuhu ala babun nar. Allah udah catat tuh nama kita di pintu neraka. Kita ninggalin sembahyang tuh sekali tuh. Sekarang berapa lama kita udah ninggalin sholat? Begitu banyaknya nama kita di pintu neraka. Makanya kalau ingat pernah ninggalin sholat, segera diqadha aja. Istighfar, kemudian kita qadha. Bahkan ada sebagian ulama ya, di akhir apa? Di akhir Ramadan, Jumat. Akhir Ramadan kita disunnahkan untuk melaksanakan qadha sholat. Ya kan? Ada ya? Akhir Jumat Ramadan. Sholat 5 waktu. Itu sebagai pengganti barangkali kita pernah ninggalin sholat. Kapan? Ya kita nggak tahu, kita lupa. Namanya manusia. Ya, kerjain. Walaupun itu bukan dari Nabi, tapi ini ada runutannya, ada asbabnya. Pakai. Kadang-kadang kita kan suka lalai, apalagi kalau main handphone, ya. Itu main handphone, Pak. Salah satu handphone itu bagian daripada Allah yang katakan di dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin tuh kan Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini Allah ucapkan nanti sebenarnya buat hari kiamat. Ya, pada hari kiamat nanti itu semua mulut-mulut manusia ini terkunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara apa itu? Tangan-tangan mereka. Tapi sekarang hari ini sudah bisa kita saksikan, tangan kita dia bisa ngomong, Pak. Sadar tidak sadar. Ketika Bapak sedang hadir di majelis, sedang hadir majelis maulid, atau di mana saja ketika Bapak asyik main handphone, maka yang bicara tangan Bapak itu. Ya, benar ya Pak ya. Begitu teman Bapak WA, apa ucapan WA-nya? Kalimat Assalamualaikum. Sekarang saya tanya sama Bapak, begitu Bapak buka WA-nya, apakah Bapak jawab? HP diangkat, Bapak jawab Waalaikumsalam. Enggak. Yang jawab siapa, Pak? Tangan kita. Tuh, itu tangan udah ngejawab tuh. Waalaikumsalam. Kan gitu. Sampai ke sana teman kita. Teman kita ngirim lagi. Gimana kabarnya? Kan gitu. Kita jawab lagi dengan tangan. Alhamdulillah baik. Dan seterusnya. Ya. Ini sudah Allah buktikan. Nah, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada maksiat kita kepada Allah agar kita bisa terjaga. Kemudian kata Nabi, ini yang baru terbetik, ya. Amma haddatsat bihi anfusa, baru terbetik di hati, di diri kita. Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi sudurha ma lam ta'mal bih wa lam tatakallam bih.
Nah, kalau yang tadi haddatsat baru terbetik. Ya. Kalau ini waswasat. Apa namanya tuh? Sudah mulai merasa kepengen lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni umatku ya dengan apa yang menjadikan padanya di hatinya selama dia tidak mengerjakan atau dia tidak mengucapkannya. Jadi merasa apa namanya? Was-was ya. Apa namanya kalau was-was tuh? Ragu ya. Ya artinya kita masih kepengenan apa enggak gitu. Nih hati nih. Hati doang. Belum kita kerjain. Dan belum kita ucapkan. Kalau tadi baru ya beda sama sih, terbetik. Di hati itu ada niatan. Gue kepengen ini gitu. Gue kepengen gue pengen isengin temen lah. Misalkan bercanda deh sama temen. Atau gue kerjain temen gue gini. Itu baru ngomong doang tuh. Ya, belum kita kerjain. Ya, insya Allah ampuni itu. Selama kita nggak mengerjakan. Nah, oleh karenanya kita jaga hati kita. Jadi kunci dari semua penyakit yang ada pada diri kita itu adanya di hati. Ya, adanya di hati. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha jasadi kulluh. Fa idza fasadat fasada jasadi kulluh. Ala wahyal qalb. Jadi kata Nabi, di dalam diri seseorang terdapat segumpal daging. Inna fil jasad. Ya, terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluha sairi amal. Jadi jika daging ini baik, maka akan baik juga. Tapi jika daging ini kurang baik, fa idza fasadat fasada sairi amali. Ala ketahuilah wahyal qalb. Dialah hati. Maka hadis yang lain Nabi perintahkan rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Rawat tuh hati kita. Jaga ke hati kita. Istirahatkan hati kita sesaat demi sesaat. Kenapa? Ya kita menghindari ini. Adalah ketika hati kosong, nggak ada aktivitas, suka timbul apa namanya? Keinginan maksiat kita. Nah, oleh karenanya kita hindari ini. Nah, nanti di dalam kitab yang lain disebutkan juga itu. Bagaimana kita untuk bisa membersihkan hati kita? Nah, itu kalau menurut Imam Al-Khawash itu ada 5. Nah, itu nantilah babnya itu. Ya, nah yang penting sekarang bagaimana kita menghindari jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyebabkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terbetik rasa ingin melakukan hal-hal yang sifatnya kekurang baik, keburukan, dan kita tidak mengerjakan itu atau tidak terucap dari kita, Allah akan ampuni. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung, karena dengan cara seperti inilah kita kumpulkan semua pahala-pahala kita sebanyak-banyaknya. Bekal harus kita siapkan dari sekarang. Maka jangan pernah kita merasa ucapan hati kita sekali saja kita menganggap lebih hebat dari orang, ya, ujub. Merasa lebih dari orang lain, itu kan nggak baik, ya nggak baik itu. Tetapi perasaan ini akhirnya nggak kita lakukan. Mungkin merasa diri kita lebih pintar. Ya, Nabi Sulaiman saja ketika dia berbicara dengan angin, dibawa oleh angin, terbetik dalam pikirannya Nabi Sulaiman, kemudian terucap, Allah tegur itu terucap, baru terucap. Nah, kita mudah-mudahan jangan sampai kayak begitu, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi saya belum singgung masalah panggilan yang ketiga. Ya, panggilan yang ketiga yang kita semua takut yaitu panggilan kematian. Ya.
Kita semua kan pengennya entar-entar matinya gitu ya. Tapi Allah nggak bisa nutup. Likulli ummatin ajalun. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Allah nggak akan nunda-nunda itu kematian. Ya, Allah nggak nunda-nunda. Allah juga tidak mempercepat kematian itu. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya. Bahkan yang mengagetkan lagi kan kalau mati nggak ada sebab, penyakit berat dan sebagainya. Ya. Itu cuma sebab yang lain, kata dia penyakit jantung, dia penyakit apa lagi, stroke dan sebagainya, itu asbab aja. Tapi kan kadang-kadang orang nggak ada yang tahu lagi. Makanya aina mata kaifa, aina di mana kita mati, kita nggak ada yang tahu. Mata kapan, kita juga nggak ada yang tahu. Kaifa, dan bagaimana keadaannya, sakit, lagi olahraga dan sebagainya, kita nggak ada yang tahu. Nah, oleh karenanya kematian ini sudah menjadi keharusan buat kita semua. Kita jaga hati kita, jangan sampai terbetik rasa keinginan kita untuk melakukan maksiat kita kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu ingat kepadanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita agar kita tetap lebih bertakarrub kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul Bonalik ya Rafi'asya Niwadaraji ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi Asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu